Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kerangka dasar. Saya, Yazdi Amirul Alfikri, sebagai moderator C102000069. Saya Arneta Eka Pratiwi, NPM C102000204. Saya Hasna Sofia, NPM C102000052. Saya Siti Mustika Purnamasari, NPM C102000055. Pada kasus yang pertama, akan dipresentasikan oleh Siti Mustika. Kasus 1. Suatu entitas mengoperasikan 5 SPBU dan memiliki semua tanah dan bangunan tempat SPBU tersebut beroperasi. Entitas memilih untuk tidak mengasuransikan semua SPBU-nya dari resiko kebakaran. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan manajemen, terdapat resiko terjadi kebakaran dengan nilai kerugian sebesar 100 juta untuk setiap 5 tahun. Dengan demikian, entitas mengakui beban atas resiko terjadinya kebakaran sebesar 20 juta setiap tahun dan mengakui liabilitas. Alasan manajemen bahwa resiko kebakaran sangat besar, dan jika manajemen memilih menggunakan jasa asuransi, maka akan tetap timbul beban asuransi setiap periodenya. Diminta, berikan pendapat Anda atas pengakuan beban dan liabilitas yang dilakukan manajemen. Apakah telah sesuai dengan pengakuan sebagaimana diatur dalam kerangka dasar? Pengakuan yang dilakukan manajemen menurut pendapat saya, atas pengakuan beban dan liabilitas, seharusnya manajemen tetap mengasuransikan semua SPBU-nya dari resiko kebakaran. Karena jika tidak mengasuransikannya, SPBU akan tetap terdapat resiko terjadinya kebakaran dengan nilai-nilai kerugian sebesar 100 juta untuk setiap 5 tahun. Dengan demikian, entitas mengakui beban atas resiko terjadinya kebakaran sebesar 20 juta tiap tahunnya. Pengakuan tersebut telah sesuai dengan pengakuan yang diatur dalam kerangka dasar. Sekarang akan dilanjutkan ke kasus 2 kepada Hasna. Kasus 2. Analisis laporan keuangan PT Mayora yang sudah saudara download, jelaskan kerangka dasar yang ada pada laporan keuangan tersebut disertai dengan bukti pendukung berupa screenshot tersedia. Jawabannya, menurut kelompok kami, kerangka dasar yang ada di PT Mayora yang pertama ada karakteristik kualitatif. Yang pertama dapat dipahami karena memiliki agregasi dan klasifikasi dan kemampuan membaca. Nah, agregasi klasifikasinya adalah bisa dilihat bahwa PT Mayora mengelompokkan akun-akun hutang pada kelompok kewajiban, akun aset lancar pada kelompok aset lancar, dan yang tidak lancar masuk pada kelompok tidak lancar. Lalu yang kedua, kemampuan membaca. Nah, laporan keuangan pada PT Mayora itu dapat dibaca dan dapat dipahami karena istilah-istilahnya sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya yang nomor 2 akan dilanjutkan oleh Arneta. Yang kedua ada relevan. Bisa dikatakan relevan karena PT Mayora bisa memberikan kepastian, bisa dilihat juga pada laporan keuangannya pada periode tanggal, bulan, dan tahun. Jadi ketika seseorang ingin mencari laporan keuangannya pada PT Mayora, akan ada pada tahun 2020, akan mudah karena bisa dilihat dulu laporannya, tanggal, bulan, dan tahunnya ada di laporan keuangannya. Lalu yang kedua, berguna untuk prediksi dan perencanaan. Kenapa? Karena berguna untuk prediksi dan perencanaan itu artinya perusahaan ketika membuat laporan keuangan minimal melaporkan 2 periode dalam satu laporan keuangan, supaya pembaca bisa membandingkan
bagaimana perkembangan selama 2 periode tersebut. Nah, di laporan keuangan PT Mayora ini termasuk relevan karena menyajikan 2 periode di satu laporan keuangan. Lalu yang ketiga, pemilihan alternatif dan pengambilan keputusan. Di sini laporan keuangan PT Mayora ada 2 periode, jadi bisa dilihat perkembangannya gimana. Jadi stakeholder tidak pusing mengambil keputusan atau pemilihan alternatifnya bagaimana. Yang keempat, terakhir, umpan balik. Nah, di laporan keuangan PT Mayora bisa dilihat ada laporan laba bersihnya, sehingga investor bisa melihat informasi laba bersihnya sebagai umpan balik dari perusahaan PT Mayora. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yazi. Keandalan. Keandalan bisa dikatakan keandalan pada laporan PT Mayora ini karena penyajiannya itu jujur dan bermanfaat untuk para stakeholder dalam pengambilan perusahaan, sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dapat tersaji dalam laporan keuangan yang dibuktikan dengan dukungan yang akurat karena angka yang tercantum dalam laporan keuangannya itu sangat valid. Yang kedua, laporan keuangan netral karena laporan keuangannya sudah diaudit oleh audit eksternal. Yang ketiga, kelengkapan melihat rincian laporan keuangan sudah sangat sesuai dengan perusahaan yang punya. Dapat diperbandingkan, laporan keuangannya sangat konsisten karena perusahaan dapat mengambil dan memutuskan kebijakan bahwa kebijakan menggunakan metode laporan yang sama dari tahun ke tahun bisa dibandingkan pada tahun 2020 dan pada 2019 dengan metode yang sama. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.